Pengunjung Taman Safari Indonesia di Cisarua, Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan meluapnya air sungai yang melintasi jalur wisata. Debit air sungai nampak terus meninggi akibat derasnya air hujan hingga membahayakan jika pengunjung nekat untuk melintasinya. Pengunjung pun diminta pengelola untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan lewat jalur alternatif lainnya. Pengalihan ini dilakukan pihak Taman Safari Indonesia demi keselamatan pengunjung karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Pengunjung juga diimbau tetap waspada saat berlibur di alam terbuka. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi dan pemerintah Myanmar menyerang pusat penipuan dan menangkap hampir 346 pekerja asing asal Cina di daerah Chef Huko dekat dengan perbatasan Thailand. Penggerebekan kantor penipuan internet dilakukan oleh polisi Myanmar dalam operasi yang mengerahkan hampir 100 gabungan tentara dan polisi. Bangunan-bangunan di daerah Chef Huko diisi oleh hampir 350 orang yang berada di dekat perbatasan Thailand dan Myanmar. Selama operasi tersebut, sebanyak 346 warga negara asing ditangkap dan hampir 10.000 telepon seluler dan peralatan terkait kasus penipuan turut disita. Pasca operasi, pihak berwenang menghancurkan 101 bangunan dan tersisa 47 bangunan lainnya yang akan dihancurkan. Kompleks penipuan tersebut dijalankan oleh geng kriminal yang mempekerjakan pekerja asing asal Cina. Sementara itu, pemirsa, Timnas Padel Indonesia mencetak sejarah di ajang FIP Asia Cup 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar. Dengan memperoleh medali perunggu, skuad Merah Putih melaju ke babak semifinal dengan catatan sempurna. Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten usai berlaga di ajang FIP Asian Cup 2025, atlet Timnas Padel Indonesia disambut langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Padel Indonesia, Galih Kartasasmita. Tim Padel Indonesia berhasil mencetak sejarah pertama di ajang FIP Asian Cup 2025 yang berlangsung di Doha, Qatar dengan memperoleh medali perunggu. Skuad Merah Putih melaju ke babak semifinal dengan catatan sempurna, menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup tanpa kekalahan, namun terhenti di babak semifinal saat melawan Iran. Meski begitu, kekalahan di semifinal melawan Iran akan menjadi pelajaran bagi para atlet. Wah ya, semua teman-teman berjuang semaksimal mungkin ya. Dari awal sampai semifinal kita lawan Iran pun itu benar-benar semuanya bekerja keras. Jadi kita bersyukur banget dengan hasilnya. Sementara itu, Pengurus Besar Padel Indonesia mengaku bangga dan berterima kasih pada para atlet yang telah bertanding dengan sekuat tenaga. Nggak ada kata-kata tuh ya, kecuali bangga betul. Bangga betul. Walaupun saya waktu itu terakhir kali interview, saya pernah bilang ke teman-teman, kayaknya kok saya feeling ada yang masuk ya. Ternyata benar ada yang masuk. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, patung proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, yang kondisinya rusak, saat ini sudah dievakuasi untuk diperbaiki. Patung Soekarno yang terpasang di alun-alun Indramayu, Jawa Barat ini rusak. Bagian kepala patung miring akibat tertimpa tenda roboh karena diterjang angin kencang. Peristiwa terjadi saat pelantikan P3K pada Kamis 13 November lalu. Miringnya patung yang berdampingan dengan patung Bung Hatta ini mendapat sorotan luas di media sosial. Pemerintah Kabupaten Indramayu kini sudah mengevakuasi patung yang terbuat dari tembaga ini untuk diperbaiki. Patung akan diperbaiki oleh pembuatnya langsung agar bentuknya kembali seperti semula. Kita lagi menelusuri siapa yang bikin ini. Kalau kita minta tolong ke pengrajin patung tapi bukan yang membuat awal itu kan khawatir malah rusak.
Nah, kita juga masih konfirmasi dengan pihak panitia ini. Saya konfirmasi ke sana, pihak panitia pengen mengetahui dulu berapa sih anggaran ini. Untuk keserasian, Pemkab Indramayu melepas 2 patung proklamator yang berdiri sejak tahun 2023 tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi menyelamatkan bocah yang nyaris hanyut terbawa arus di kota Jakarta Utara. Pemirsa, polisi juga ini bernama Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas. Astagfirullahaladzim. Tolong yang bisa berenang. Tolong yang bisa berenang. Seorang anggota polisi menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus di Kali Kresek, Lagoa Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kamtibnas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Babin Kamtibnas Polsek Koja ini mengungkapkan saat kejadian dirinya tengah mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu, itu sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu. Orang tua korban tidak menyangka jika anaknya yang pamit belajar kelompok justru terbawa arus saat bermain. Orang tua korban sampaikan terima kasih karena anaknya berhasil diselamatkan oleh Aibda Eli. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Puspadaya Perindo sukses melaksanakan audiensi bersama LBH IWAPI di Menara Kadin Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memberikan bantuan hukum serta penguatan ekonomi perempuan. Guna memberikan bantuan hukum serta penguatan ekonomi perempuan, Pusat Pelayanan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Pemberdayaan atau Puspadaya Perindo jalin kerjasama strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kolaborasi yang diresmikan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta ini merupakan bentuk dukungan dalam percepatan pencapaian target SDGs 2030 serta untuk memastikan hak perempuan terjamin secara sistematis dan berkelanjutan. Puspadaya dan LBH IWAPI optimis kolaborasi ini akan menyentuh semua kalangan, terutama kaum perempuan muda. Mendorong adanya kesetaraan gender, di mana kita ketahui bahwa kesetaraan gender ini harus kita dampingi juga bahwa di dalam hukum perempuan harus mendapatkan hak-haknya dan wajib kita lindungi juga. Nah, kita berharap bersama IWAPI dapat menjalankan dan dapat hadir dalam mewujudkan poin tersebut. Kami sangat mendorong program pemerintah terkait dengan bagaimana perempuan dan anak mendapat fasilitas yang baik, bagaimana perempuan dan anak dalam permasalahan hukum mendapatkan hak-hak dengan baik, dengan pendampingan kepada perempuan. Organisasi Saya Partai Perindo atau Puspadaya Perindo terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan di Indonesia. Dari Jakarta, Dias Triawan, iNews melaporkan.